Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifia Syahira Farhani dengan NIM 2003511000004. Dan saya Dinda Ayu Febrianti dengan NIM 23511000058. Di sini kami akan menjelaskan tentang sungai. Sungai adalah suatu badan air yang mengalir ke satu arah. Air sungai dingin dan jernih serta mengandung sedikit sedimen dan makanan. Aliran air dan gelombang secara konstan memberikan oksigen pada air. Suhu air bervariasi sesuai dengan ketinggian dan garis lintang. Komunitas yang berada di sungai. Komunitas yang berada di sungai berbeda dengan danau. Air sungai yang mengalir deras tidak mendukung keberadaan komunitas plankton untuk berdiam diri karena akan terbawa arus. Sebagai gantinya, terjadi fotosintesis dari ganggang yang melekat dan tanaman berakar, sehingga dapat mendukung rantai makanan. Komposisi komunitas hewan juga berbeda antara sungai, anak sungai, dan hilir. Di anak sungai sering dijumpai ikan air tawar. Di hilir sering dijumpai ikan kucing dan gurami. Beberapa sungai besar dihuni oleh berbagai macam, yaitu kura-kura dan ular. Khusus sungai di daerah tropis dihuni oleh buaya dan lumba-lumba. Organisme yang hidup di sungai. Kerajaan Animalia, filum Chordata, kelas Actinopterygii, ordo Siluriformes, famili Pangasidae, genus Pangasius, spesies Pangasius jambal. Untuk ikan patin dengan nama latin Pangasius hypothalamus. Manfaat dari sungai yaitu 1. Penampung air. Manfaat pertama dari sungai yang menampung debit air yang turun ke tanah melalui hujan. Air hujan yang turun biasanya akan berkumpul dan mengalir ke suatu tempat. Tempat tersebut yang menjadi penampungan dari air hujan adalah sungai. Yang kedua, mengalirkan air ke hilir. Air memiliki sifat bergerak dari tempat yang tinggi menuju tempat yang rendah. Dengan berdasarkan sifat air inilah, sungai dapat mengalirkan air dari hulu atau sumber air menuju ke hilir, alias tempat di mana sungai itu bermuara. Hal ini dapat mencegah terjadinya penumpukan air pada hulu, yang dapat berakibat meluapnya air sungai. Yang ketiga, pusat dari ekosistem. Sungai dapat menjadi rumah bagi segala makhluk hidup yang tinggal dalam ekosistemnya. Jenis ikan dan tanaman air merupakan salah satu contoh manfaat sungai sebagai pusat dari ekosistem yang ada. Yang keempat, sumber bahan konsumsi. Keanekaragaman hayati yang ada di sungai dapat menjadi bahan konsumsi baik manusia dan makhluk hidup lainnya. Banyak sekali manusia dan hewan yang menggantungkan konsumsi sehari-hari dengan menggunakan sungai. Biasanya bahan konsumsi yang paling umum ditentukan pada sungai ialah jenis ikan air tawar yang sangat bergizi tinggi bagi kesehatan kita. Dan yang kelima, yaitu tempat rekreasi. Banyak hiburan yang dapat dilakukan ketika berada di sungai, salah satunya ialah berenang, bermain air, arung jeram, dan piknik. Pembagian zona sungai. Secara umum, alur sungai dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian hulu, bagian tengah, dan bagian hilir. Bagian hulu merupakan daerah sumber erosi karena pada umumnya alur sungai melalui daerah pegunungan atau perbukitan yang mempunyai cukup ketinggian dari permukaan laut. Substrat permukaan pada bagian hulu pada umumnya berupa bebatuan dan pasir. Yang kedua, bagian tengah merupakan daerah peralihan antara bagian hulu dan hilir. Kemiringan dasar sungai lebih landai sehingga kecepatan aliran relatif lebih kecil pada bagian hulu.
Permukaan dasar bagian tengah umumnya berupa pasir atau lumpur. Bagian hilir merupakan daerah aliran sungai yang akan bermuara ke laut atau sungai lainnya. Bagian tersebut umumnya melalui daerah bagian dengan substrat permukaan berupa endapan pasir halus sampai kasar, lumpur, endapan organik, dan jenis endapan lainnya yang sangat labil. Alur sungai bagian hilir mempunyai bentuk yang berkelok-kelok. Bentuk alur tersebut dinamakan meander. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.